Anak adalah harapan dan kebanggaan bagi orang tua dimanapun berada, tak terkecuali yang dirasakan oleh Ratna Listi. Ya, dirinya kini sedang merasakan bangga dan haru ketika pada akhirnya putra pertamanya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di benua Eropa, kota London, Inggris. Sebagai seorang ibu yang selalu berada di dekat anak-anaknya, tentu saja ada perasaan senang bercampur haru karena akan ditinggalkan anaknya untuk mengenyam pendidikan tinggi di negeri seberang jauh di sana. Sebagai orang tua, tentu saja demi kebaikan dan masa depan putra tercintanya, mendukung 100% penuh keputusan tersebut. Persiapan pun dilakukan oleh Ratna Listi seperti melakukan packing barang-barang yang akan dibawa putranya itu menuju kota London. Lalu ternyata ada barang spesial yang diminta oleh Reiki, putra dari Ratna Listi, yang harus dan wajib dibawa olehnya. Lalu apakah barang spesial tersebut? Halo, Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah hadir di kediamanku dan kegiatan aku hari ini. Aku akan membantu packing untuk persiapkan anakku Reiki berangkat kuliah ke London. Ini anaknya, Reiki. Nah, ini dia nih. Sini nak. Kira-kira apakah Reiki sudah siap untuk berangkat ke London? Tinggal 1 hari lagi loh. Insya Allah udah ya. Siap nggak siap? Siap nggak siap ya? Beli gimana dong? Ya. Jadi sekarang Mami mau bantuin Mas Eki untuk persiapan packing. Apa yang harus dibawa? Yuk kita masuk. Ini aku mau sharing apa aja yang aku sudah bawain. Ya. Ini sebenarnya kalau nggak aku cerewetin itu paling sampai detik ini Reki belum persiapan apa-apa. Tapi aku udah cerewetin sejak 2 minggu sebelum keberangkatan. Ayo Reki, kopernya turunin, masukin, catat apa yang harus dibawa. Sini, nah ini adiknya nih. Saya ini sama Mas Eki jaraknya 2 tahun dan mereka sangat dekat. Dari kecil mereka dekat. Makanya pas mau berangkat ini juga penuh perasaan haru biru campur aduk deh gitu, antara senang karena memang support ini impian Mas Eki, tapi juga berat karena melepas anak pertama kali dalam jangka waktu yang panjang dan sangat jauh gitu kan. Makanya harus persiapannya bener-bener aku udah siapin untuk Mas Eki, terutama baju-baju yang dia biasa pakai di hari-hari, dan untuk kepentingan di sana harus banyak baju tebal karena dingin kan katanya di sana. Ini sweater gini, aduh banyak banget nih. Ini sebenarnya buat penuh nih. Gak apa-apa, emang harus dibawa. Nih kemudian, oh ya, ini Reki nggak minta, tapi aku yang masukin nih kemeja putih. Aku bilang, Reki mahasiswa perlu kemeja putih, dan kemeja putihnya harus sudah rapi gitu, sudah disetrika, sudah dilipat. Makanya aku masukin plastik biar nggak lecek gitu. Kadang-kadang Reki kalau dibawain apa, nggak usah Mami, kan nih belum tentu dipakai. Udah pokoknya bawa. Penting nggak penting jangan sampai nyampe sana ya tahu gitu, itu berarti nggak prepare. Harus benar-benar well prepared gitu. Nah terus ini Mas Eki yang minta ini adalah foto kita bertiga. Mas Eki bilang minta dicetakin dan di frame gitu. Kenapa sih kok minta dicetakin foto bertiga? Coba ceritain. Nah, Mami sama Eca ini adalah salah satu bagian dari hidup Mas Eki gitu. Jadi kemanapun Mas Eki pergi, Mas Eki rasa Mas Eki harus selalu mengingat Mami sama Eca gitu. Meskipun ntar katanya di akhirat ya kita juga bakal lupa satu sama lain. Cuman untuk dunia ini kayaknya buat ngelupain Mami sama Eca itu adalah hal yang sangat gak mungkin. Dan sebelum putra tercintanya akan berangkat ke London guna menempuh dan menjalankan pendidikan tinggi, ada suatu peristiwa yang membuat Ratna Listi tersentuh hatinya. Bahkan menangis menceritakan bagaimana kepedulian Reiki, putra sulungnya, yang begitu peduli dan sayang kepada adik tercintanya. Salah satu bentuk kepedulian Reiki seperti dikisahkan oleh Ratna Listi adalah dengan berbicara kepada kekasih dari adiknya tersebut, serta meminta agar selama ia berada di London untuk menjaga adiknya dengan sepenuh hati.
Mengetahui hal tersebut, Ratna Listi pun berurai air mata karena mengetahui betapa dekatnya hubungan kakak adik yang terjalin erat dari kecil hingga sampai saat ini mereka telah dewasa. Maka seperti inilah air mata haru Ratna Listi yang jatuh ketika menceritakan saat akan melepas putra sulungnya ke London. Terus kenapa nemuin Alif? Nggak tahu katanya gitu kan. Terus aku chat Mas Eki lagi ketemu Alif ya? Pasti kan dia pengen ada yang diomongin dong, laki-laki sama laki-laki mungkin. Feeling aku begitu. Nanti cerita ya Mas, kata Mas Eki. Iya Mami. Nah pas begitu sampai rumah, wajahnya tuh kayak apa ya, puas gitu aja, happy gitu loh. Gimana Riki tadi ketemu Alif ngomong apa gitu. Terus dia bilang, ya Mas Eki cerita aja gitu, kalau dari kecil Mas Eki sama dia jatuh dekat. Aduh Mami pasti mewek kalau ngomongin ini. Terus dia bilang gini ke Alif, aku tuh sayang banget sama adikku, tolong titip adikku ya, jagain katanya. Terus aku sekarang tenang pergi ke London karena adikku sudah ada yang jagain, katanya gitu. Kan aku jadi mewek gitu loh dengerin Reki cerita kayak gitu maksudnya aku nggak nyangka gitu kalau Reki lakuin hal itu gitu, bahwa dia tuh ternyata walaupun sering jahil sama adiknya, sering bikin adiknya nangis gitu, tapi dia tuh sebenarnya sayang sama adiknya kayak gitu loh gitu. Sini nak, kita pelukan bertiga, dan kita tuh dari dulu sampai ke sini nak, sini yuk, sini masuk Cica boleh di tengah. Itu makanya bagi Mas Eki foto ini sangat berharga gitu loh. Dan sebagai seorang ibu yang sebentar lagi akan ditinggal pergi putra tercintanya jauh ke negeri orang, Ratna Listi pun memberikan wejangan kepada Reiki agar fokus dengan mata kuliah dan ilmu yang akan ditimba di sana. Terlebih selama ini, Ratna Listi selalu bekerja keras dan menabung dari hasil uang yang didapat selama mencari rezeki. Karena ia bertujuan agar anak-anaknya dapat berkesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi agar masa depannya menjadi lebih cerah. Dan Ratna Listi pun kembali berurai air mata haru saat memberikan nasihat dan wejangan positif kepada putranya itu. Dan di dalam momen ketika Ratna Listi akan melepas kepergian putranya untuk menempuh pendidikan tinggi di kota London, secara bersamaan para sahabat Reiki sedari sekolah dasar bertandang di kediamannya untuk melepas kepergian Reiki. Para sahabatnya tersebut pun pada akhirnya juga turut memberikan support agar berhasil menempuh pendidikan tinggi di kota London. Selain support, para sahabatnya memberikan sebuah hadiah spesial. Campur aduk deh perasaannya, ya berat, sedih, tapi senang karena dia sudah punya sikap gitu. Dia memilih untuk mengambil tanggung jawab yang besar. Ya aku harus mendukung dong, harus memberi kesempatan gitu. Karena selama ini kan dia belum pernah ada kesempatan untuk menunjukkan kalau dia udah bisa mandiri gitu. Nah inilah kesempatannya, harus cemplungin gitu. Walaupun sebenarnya berat gitu. Sampai akhirnya aku sempat nelpon ke sahabatku, itu mamahnya Iqbal Ramadan yang jadi Dilan, itu sahabat kuliahku. Aku sampai tanya ke dia, gimana dulu perasaan lu ngelepas Iqbal kuliah di waktu itu dia di Amerika kan? Pernah di London juga nggak ya? Nah, dia SMA kan di Amerika. Oh ya di Amerika. Kuliahnya kan di Australia. Nah dia bilang, ya termehek-mehek nak, ya kamu siap-siap aja deh. Aduh aku udah siap-siap lagi nih. Memang harus benar-benar siap mental gitu loh sebagai ibu yang melepas anaknya. Jangankan ke luar negeri, kuliah yang sama-sama di Indonesia aja berat gitu. Apalagi ini di London gitu. Oke, benar-benar udah siap nak. Siap. Jangan sampai putus di tengah jalan loh ya. Harus benar-benar serius. Tujuan Reiki di sana menuntut ilmu, harus fokus, jangan banyak main. Ingat ke sana tuh biayanya tidak sedikit, biayanya sangat besar gitu. Dan Mami tuh benar-benar memperjuangkan ini gitu loh. Mami nabung dari dulu untuk biar bisa nyekolahin anak Mami setinggi mungkin gitu. Mami bukan modal orang yang mungkin seperti teman-teman artis Mami yang lain yang suka beli barang mahal, suka beli sesuatu yang menunjukkan kelasnya. Mami nggak begitu karena Mami punya kebijakan sendiri gitu terhadap masa depan anak-anak Mami. Jadi lebih baik uang Mami tabung untuk pendidikan kalian, dan sekaranglah saatnya untuk
Mami melepas Mas Eki kuliah di London gitu nak. Alhamdulillah Mami cukup gitu, maksudnya punya tabungan yang memang Mami siapkan untuk pendidikan Reki. Tapi tolong Reki juga serius gitu nak. Ini nggak main-main loh Reki. Jadi Reki jangan sampai putus tengah jalan, dan Reki doain Mami supaya Mami juga sanggup membiayai Reki sampai selesai gitu, jangan sampai putus di tengah jalan. Jadi kita bagi tugas ya, Reki fokus belajar, Mami juga fokus nyari uang untuk membiayai pendidikan Reki gitu ya nak. Ya, Deja juga bantu doain Mami dan doain Mas Eki ya nak ya, karena Deja ini kita tuh selalu bertiga dari dulu gitu ya, nggak pernah, maksudnya nggak pernah terpisah gitu, maksudnya walaupun kadang aku tugas jauh gitu, tapi selalu mereka berdua ini selalu menjadi prioritas utama dalam hidupku gitu. Sampai akhirnya pas Mas Eki mau berangkat minta dicetakin foto bertiga ini gitu. Ini foto bertiga yang nggak tahu kenapa Reki pengen dicetak dan di frame sehingga nyampe sana tinggal dipajang, bisa dipandang sewaktu-waktu gitu. Dan di dalam momen ketika Ratna Listy akan melepas kepergian putranya untuk menempuh pendidikan tinggi di kota London, secara bersamaan para sahabat Reki sedari sekolah dasar bertandang di kediamannya untuk melepas kepergian Reki. Para sahabatnya tersebut pun pada akhirnya juga turut memberikan support agar berhasil menempuh pendidikan tinggi di kota London. Selain support, para sahabatnya memberikan sebuah hadiah spesial. Salam. Halo Mas Eki, buka aja maskernya. Oh iya aja. Tati. Iya. Ini teman-teman SD ya? Teman SD-nya Mas Eki ya? Iya Tan. Oh, kenalin Mas Eki. Duduk sini. Duduk. Kami berempat ini. Aku mau di sini. Oh, di belakang ya, di sini. Mami duduk lah. Ini gimana nih ceritanya? Kok bisa tiba-tiba datang? Tahu Reki lagi mau keluar? Soalnya nih katanya minggu lalu nih Reki mau ke London nih buat siap-siap kuliah ya. Betul. Kayak tiba-tiba aja gitu nggak sih? Gitu. Tiba-tiba banget tuh, yakin loh. Iya, maaf ya. Aduh. Gimana ya? Ini kan udah lama nih nggak? Ada mimpi yang harus dikejar nih Mas. Aduh. Nih yang di Jakarta gimana nih? Ya udah, dari mana nih? Nggak apa-apa ya, mungkin jalannya beda-beda kali ya. Jadi ya kita kan sebagai teman yang baik ya harus support juga kali gitu kan. Coba abang yang ini kan belum komen nih guys. Iya, kok tiba-tiba ninggalin gitu sih, gak dari lama ngabarinnya. Betul. Kenapa tuh? Aduh, maaf banget nih, sebelumnya juga nggak kepikiran mau kesana gitu, cuman pas udah kepikiran juga sibuk ngejarnya gitu. Oh, siap. Jadi ini teman SD, ini sahabat waktu SD, tapi SMP pisah-pisah ya? Iya, SMP pisah-pisah, SMA pisah-pisah, bahkan nih mereka masing-masing nih ketua OSIS di sekolahnya masing-masing. Jadi aku lihat nih teman-teman Reki ini, yang grup yang ini tuh keren gitu loh. Mereka punya bukan hanya pintar, tapi mereka punya tanggung jawab. Menjadi ketua OSIS kan nggak gampang gitu. Nah itu yang memotivasi Mas Eki sehingga pada saat SMA Mas Eki jadi ketua angkatan ya Mas Eki ya. Yang menginspirasi kan mereka ini kan ya. Dan lagi juga nanya-nanya dulu pas kayak kayak contohnya kesini sih, terus kayak gimana sih mengemban tanggung jawab yang istilahnya lumayan besar, tanggung jawab yang lebih dari 50 orang, lebih dari 100 orang kita harus bertanggung jawab akan mereka. Itu Mas Eki nanya-nanya juga ke mereka gitu. Iya, ini ada kenang-kenangan ya. Betul. Buat Reki. Niki, silakan unboxing. Siapa tahu lagi. Langsung buka. Ini harus dibawa ya ke London. Biar inget. Kok udah senyum-senyum ya? Tahu nih ada Gojo Satoru nih. Ini dari Jujutsu Kaisen, ini juga dari salah satu series yang jadi favorit aku juga nih. Dan ketika sudah mendapatkan wejangan dari ibunda tercintanya serta juga mendapatkan hadiah dari para sahabatnya sejak kecil, Reki pun meminta izin serta pamit kepada Panglima Langit sebelum dirinya pergi menuju London agar kelak di kemudian hari selama di London diberikan kelancaran dan kemudahan. Panglima Langit pun pada akhirnya memberikan wejangan kepada Reki, putra dari Ratna Listy, untuk belajar dengan giat dan rajin agar kelak menjadi orang yang sukses.
sebelumnya terima kasih Panglima Langit udah udah memimpin tim Mata Langit ini sampai seperti sekarang, udah menuntun kita semua menjadi jalannya selalu di jalan Allah, dan terima kasih juga sudah istilahnya menyatukan tim Mata Langit ini selalu satu gitu. Iya, dan Ricky makasih juga karena udah sempet diizinin buat ikut di tim Mata Langit. Contohnya kayak biasanya masih ikut bantu-bantu, itu kan juga ikut serta dalam tim Mata Langit itu. Terus mohon izin Mas Iki mau pergi ke London untuk mengejar cita-cita. Mohon doanya dari Panglima Langit. Dari semua, dari semuanya sih, dari Mata Langit juga, dari Om Mamang, dari Om Agil, dari Om Biko, ya kan, begitu. Pendapatnya gimana tuh? Ya, kalau saya sebagai pemimpin di Mata Langit, alhamdulillah, namanya kita pergi jauh menuntut ilmu itu kan Rasulullah juga udah bilang kan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina dan ke seluruh dunia manapun. Tapi intinya belajarlah menjadi sosok yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Insya Allah kalau kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, kita yakin, kita tekun, insya Allah kita sukses. Tapi kalau kita nggak bertanggung jawab, kita nggak yakin, kita nggak tekun, ya di mana aja kita nggak akan jadi apa-apa. Karena yang terpenting itu adalah ilmu, bukan tempat, bukan di mana kita berada, tapi ilmu yang kita tekuni, kita yakini dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab, dengan totalitas yang full, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Karena manusia memang harus punya keahlian di bidangnya, karena dengan keahlian itulah kita bisa hidup. Tapi kalau kita tidak punya keahlian, apalah guna ijazah, apalah guna universitas yang hebat, tapi kalau kita tidak bisa menyerap ilmu, tidak bisa mendapatkan ilmu dari guru-guru terbaik di sana gitu. Jadi kalau saya selaku pemimpin Mata Langit, pesan saya ya belajarlah dengan sungguh-sungguh, jadilah manusia yang bertanggung jawab. Dan ini kan nggak main-main ya, namanya kuliah ke London itu pasti ya dari segi biaya juga sangat besar, dan harus berjuang benar-benar. Itu saja sama pergaulan di sana, karena pergaulan tanpa iman atau tanpa pegangan ilmu kita yang kuat, kita akan terpengaruh. Jadi kita ke sana untuk belajar dan sholat 5 waktu. Tanpa itu semua sia-sia, pulang ke Indonesia nggak akan berguna. Gitu. Jadi pesannya itu aja.